Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, perkenalkan nama aku Siti Nuriatis Zahro dengan NIM 2301374. Di sini aku bakalan nge-review buku tentang Gurunya Manusia karya Munif Jatin. Nah, di buku ini terdapat 5 bab, yaitu majulah pendidikan Indonesia, yang kedua menjadi gurunya manusia, yang ketiga yaitu apersepsi, yang keempat belajar mengajar dengan multi-plan intelligence, yang kelima yaitu membuat lesson plan kreatif. Nah, pada bab pertama yang berjudul majulah pendidikan Indonesia, penulis memaparkan tentang 4 kompetensi yang harus dimiliki oleh seorang guru. Di antaranya yaitu yang pertama kompetensi pedagogi, yang kedua kepribadian, yang ketiga profesional, dan yang keempat sosial. Hal ini sesuai dengan perspektif peraturan pemerintah nomor 19 tahun 2005 tentang standar pendidikan Indonesia, yang mana seorang guru harus memiliki 4 kompetensi yang sudah disebutkan sebelumnya. Kompetensi merupakan perilaku rasional guna mencapai tujuan yang disyaratkan sesuai dengan kondisi yang diharapkan. Dengan demikian, suatu kompetensi ditujukan oleh penampilan atau unjuk kerja yang dapat dipertanggungjawabkan dalam upaya mencapai tujuan. Ataupun kompetensi guru yaitu kemampuan seorang guru dalam mengerjakan kewajiban-kewajiban serta bertanggung jawab dan layak. Dengan gambaran pengertian tersebut, dapatlah ditarik kesimpulan bahwa kompetensi merupakan kemampuan dan kewenangan guru dalam melaksanakan profesi keguruannya. Nah, jalannya pembelajaran serta hasil belajar para peserta didik tidak hanya ditentukan oleh sekolah, pola, struktur, dan isi kurikulum, akan tetapi sebagaimana besar ditunjukkan oleh kompetensi guru yang mengajar dalam membimbing mereka. Umar Hamalik menyatakan bahwa guru yang kompeten akan lebih mampu menciptakan lingkungan belajar yang efektif, menyenangkan, dan akan lebih mampu mengelola kelas sehingga belajar peserta didik berada pada tingkat optimal. Nah, dari pernyataan berikut, seorang guru harus bisa mengembangkan ide-ide kreatif untuk pembelajaran yang inovatif, bisa memahami psikolog peserta didik, memiliki komunikasi yang baik dengan peserta didik, dan memiliki kecerdasan serta kemampuan menyelesaikan masalah secara profesional. Nah, yang bab keduanya yaitu menjadi gurunya manusia. Gurunya manusia senantiasa menanamkan mindset bahwasannya setiap anak adalah juara, sehingga tidak ada yang namanya anak yang bodoh. Dalam ajaran Islam dijelaskan melalui ayat Al-Quran berikut, yang artinya, maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tapi kebanyakan manusia tidak mengetahui. Quran Surah Ar-Rum ayat 30. Gurunya manusia selalu memahami kehidupan siswa itu dalam arti luas. Benjamin S. Bloom membagi 3 kemampuan seseorang. Yang pertama, kemampuan kognitif yang menghasilkan keterampilan berpikir. Yang kedua, kemampuan psikomotorik yang menghasilkan kemampuan berkarya. Yang ketiga, kemampuan efektif yang menghasilkan kemampuan bersikap. Kebanyakan guru terkadang seringkali terjebak mengukur kemampuan anak hanya dalam satu arah atau ranah, yaitu ranah kemampuan kognitif. Kenyataannya di lapangan bahwa kemampuan kognitif anak di sekolah terreduksi menjadi kemampuan anak saat mengerjakan soal atau tes.
gurunya manusia seharusnya mampu memandang kompetensi para peserta didik lebih luas, yakni berdasarkan 3 kemampuan diantaranya, yaitu yang pertama kemampuan kognitif, kemampuan psikomotorik, dan yang ketiga yaitu kemampuan afektif. Selain itu, seorang guru tentunya harus terus menjadi seorang pembelajar sejati. Dunia pendidikan dan sekolah adalah bidang ilmu yang terus berkembang secara dinamis. Seorang guru profesional tidak boleh tertinggal dalam dinamika perkembangan ilmu pendidikan tersebut. Program pembelajaran untuk guru yang harus dilakukan dan diikuti adalah yang pertama, pelatihan umum dan khusus tentang pendidikan yang berkelanjutan. Yang kedua, program bedah buku untuk meningkatkan wawasan dan literasi. Yang ketiga, membuat rencana pembelajaran atau lesson plan. Nah, yang pada bab ketiga yaitu apersepsi. Nah, dalam bab sini menjelaskan 6 menit pertama dalam proses belajar adalah waktu yang terpenting untuk 1 jam pembelajaran selanjutnya. Dalam teori psikologi, belajar guru dalam kelompok pertama adalah guru yang mengajar tanpa menggunakan apersepsi, sedangkan guru dalam kelompok kedua adalah guru yang menggunakan apersepsi untuk peserta didiknya. Lebih mudahnya, seorang guru harus menciptakan suasana kenyamanan belajar yang membuat peserta didik tidak mudah hilang fokus saat pelajaran. Hal ini bisa direalisasikan dengan ice breaking, musik, brain game, dan sebagainya. Nah, kalau yang di bab 4 yaitu belajar mengajar dengan multiple intelligence tingkat lanjut. Nah, seperti yang sudah diketahui bahwa setiap anak pasti memiliki tipe-tipe kecerdasan yang berbeda. Nah, strategi pembelajaran yang dilakukan oleh gurunya, manusia selalu melibatkan multiple intelligence. Adapun multiple intelligence di antaranya yaitu kecerdasan linguistik, kecerdasan matematis logis, kecerdasan visual spasial, kecerdasan musikalis, kecerdasan kinestetis, kecerdasan interpersonal, kecerdasan intrapersonal, dan kecerdasan naturalis. Gardner mengungkapkan bahwa menurutnya kecerdasan seseorang tidak diukur dari hasil tes psikologi standar, namun dapat dilihat dari kebiasaan seseorang menyelesaikan masalahnya sendiri dan kebiasaan seseorang menciptakan produk-produk baru yang mempunyai nilai budaya. Menurut Julia Yasmin, teori multiple intelligence adalah validasi tertinggi gagasan bahwa perbedaan individu adalah penting. Pemakaiannya dalam pendidikan sangat tergantung dalam pengenalan, pengakuan, dan penghargaan terhadap setiap atau berbagai cara siswa pelajar belajar. Di samping perkenalan, pengakuan, dan penghargaan terhadap setiap minat dan bakat masing-masing pembelajar, teori multiple intelligence bukan hanya mengakui perbedaan individual ini untuk tujuan praktis seperti pengajaran dan penilaian, tetapi juga menganggap serta menerimanya sebagai suatu yang normal, wajar, bahkan menarik dan sangat berharga. Teori ini merupakan langkah menuju suatu titik di mana individu dihargai dan keragaman dibudayakan. Dengan demikian, teori multiple intelligence adalah gagasan bahwa perbedaan individu sangat penting. Pemakaian dalam pendidikan sangat tergantung pada pengenalan, pengakuan, dan penghargaan terhadap setiap atau berbagai cara siswa belajar. Di samping pengenalan, pengakuan, dan penghargaan terhadap setiap minat dan bakat masing-masing pembelajaran. Nah, pada bab kelima ini menjelaskan membuat lesson plan kreatif. Bagi guru, mendesain lesson plan sebelum mengajar merupakan sebuah pekerjaan ilmiah yang memerlukan perilaku ilmiah dan didukung oleh data hasil riset layaknya disertai pada setara 3 yaitu 3. Sebelum mengajar merupakan sebuah pekerjaan ilmiah yang memerlukan perilaku ilmiah dan didukung oleh data hasil riset layaknya disertasi pada setara 3. Lesson plan
yang didesain sebelum digunakan dalam pengajaran harus memenuhi standarisasi isi dengan indikator hasil yang dapat dicapai melalui aktivitas-aktivitas pembelajaran. Lesson plan merupakan siklus pertama sebuah pembelajaran yang profesional dan perencanaan yang dibuat guru sebelum mengajar. Banyak guru pada saat mengajar tidak terlebih dahulu membuat rencana pengajarannya. Guru model ini cenderung asal mengajar hingga materi selesai sehingga boleh jadi hasil proses pembelajaran yang maksimal tidak diperoleh. Dan jika lesson plan dibuat pun lebih pada asas pemenuhan administrasi pengajar, tidak sedikit guru baru membuat lesson plan setelah mengajar. Ada juga guru yang membuat lesson plan yang belum mampu memenuhi gaya belajar peserta didik, apalagi sampai pada tahap mengendap ilmu pengetahuan di memori jangka panjang peserta didik. Adapun keuntungan guru jika mengajar menggunakan rencana pembelajaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, rencana pengajaran pada jenjang kompetensi secara otomatis tercatat di arsip. Yang kedua, record atau arsip rencana pembelajaran akan menjadi bekal untuk guru yang bersangkutan menggunakan untuk penyempurnaan pada tahun berikutnya. Yang ketiga, dengan rencana pembelajaran kualitas guru akan terkontrol dan tercatat manajemen quality control. Tugas mengenai evaluasi kualitas rencana pembelajaran dilakukan oleh konsultan, supervisor, dan petugas yang ditunjuk. Yang keempat, rencana pembelajaran merupakan siklus pertama dalam sebuah proses pembelajaran yang profesional. Yang kelima, rencana pembelajaran dapat mengukur kualitas pembelajaran di kelas yang berhubungan dengan hasil prestasi akademik peserta didik. Yang keenam, rencana pembelajaran akan memberikan waktu bagi guru untuk menganalisis bagaimana sebuah topik pembelajaran disampaikan dengan baik dan menarik. Mungkin ini saja yang dapat saya sampaikan. Bila ada salah kata, mohon dimaafkan.